Salam lestari budaya Jawa. Mbah keris. Iya, pertama kita mempersiapkan ubur rampe. Tempat keramat jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Salam lestari budaya Jawa. Oke teman-teman, ini kita jumpa lagi. Sebelum saya membuat video ini jangan lupa ya, seperti biasa like, share, komen, dan subscribe Tempat Keramat Channel. Nah, oke bah, ini kan kita menjelang bulan Suro. Itu Iya. bulan penuh keramat atau penuh karomah ya. Iya. Terutama buat kita orang Islam maupun orang Jawa. Iya. Karena itu kan pergantian tahun bah ya. Iya. Pergantian atau tahun baru lah. Iya, tahun baru. Tahun barunya kita orang Islam dan dan sebagai orang Jawa. dan juga orang Jawa atau Ya. orang Jawa. Nah, biasanya kan kalau di bulan Suro bah ya, Iya, iya. itu kita sebagai Iya. orang Jawa kan punya pusaka. Iya, Dulu iya. pusaka, terkait pusaka sudah pernah saya kupas dengan sahabat saya, Iya. Mas Wahyu dulu bah ya. Iya. Apa itu pusaka dan kenapa dinamakan pusaka. Nah, ini kan biasanya kalau bulan Suro itu kita ngubah keris Iya, atau iya. ngubah pusaka atau membersihkan atau mencuci pusaka. Atau jamas pusaka. Jamas ya? Iya. Namanya apa? Jamasan. Jamasan. Ya. Jamasan atau Iya. jamas pusaka. Nah, itu gimana bah caranya kalau dengan cara kejawen atau cara yang dulu leluhur kita lakukan itu bagaimana bah? Pertama kita mempersiapkan ubur rampe apa yang kita perlukan Apa yang kita perlukan? untuk jamasi pusaka itu. Ya. Nah, setelah itu langkah-langkah yang kita ambil, kita ambil pusaka itu, ya kita lihat dulu semuanya. Setelah itu istilahnya kita itu ngomongi. Oh, Nah, omong-omongan Ngomong-ngomongan atau ya. berbicara. Ini rumah, ibaratnya rumah ya. Nah, Ini mau kita bersihkan, tolong isi atau yoninya itu Hidupnya, kita, iya. daya hidupnya itu kita pindah dulu. karena pada hakikatnya teman-teman ya, Iya. sepengetahuan saya ini entah benar atau entah salah bah ya. Iya. Itu setiap apapun yang ada di dunia itu pasti punya hidup ya. Iya, Betul. daya hidup, betul. Punya daya hidup ya. Iya. Nah, berarti kalau untuk mencuci pusaka itu tadi yang pertama kita siapkan ubur ape. Iya. Terus yang kedua kita omong-omongan atau ajak bicara. Supaya daya hidup di dalam pusaka itu kita buatkan tempat untuk pindah dulu. Untuk ibaratnya misalkan camping dulu. Misalkan pindah dulu lah ya Iya. hidupnya karena rumahnya. Ibaratnya kalau rumah kita mau bersihkan itu orangnya lah penamong itu. Yang punya rumah lah. Yang punya rumah kita pindah dulu. Kita minta Dengan- untuk keluar rumah dulu Ya, ya. dengan ritual tertentu. Itu untuk ritual ngomongi atau kita berbicara Iya. supaya hidup itu pindah itu tata caranya kita langsung ngomong atau mungkin kita persiapkan ubur ape dulu Pak. Kita siapkan ubur rampe dulu pertama untuk dia pindah sementara. Terus Tempat lalu sementara. baru kita istilahnya omong-omongan, kamu pindah dulu. Energi yang ada itu kita pindah, ya kita pindah lah benarnya ke suatu tempat itu tadi lah, sehingga pusaka itu kan istilahnya kan tinggal benda yang suwung lah. Iya, ibaratnya Iya. rumah kalau rumah sudah Kosong untuk dibersihkan. penghuninya camping dulu. Iya. Nah, itu untuk ubur apenya ngomong itu apa perlu kembang telon atau minyak atau apa Pak? Itu biasanya kita pakai media kembang bunga telon. Kembang telon itu hanya sebagai Sarana saja. sarana dulu pernah kita kupas bahwa itu hanya sebagai sarana misalkan tidak ada. Iya. Tidak pakai itu pun juga nggak apa-apa. Nggak Itu apa-apa. gampang cari Pak ya. Iya. Sekalian kita melestarikan budaya Jawa,
kita ngasih rezeki ke penjual, Bah. Iya, Ya, betul. ke penjual bunga. Kalau Iya. kita nggak beli, kasihan kan, Bah. Iya, Nah, iya. itu loh teman-teman. Jadi jangan melulu kita menganggap itu sesuatu yang negatif. Iya. Tapi kita ambil positifnya, kita beli bunga. Nah, bunganya itu selain kita bersedekah kepada penjual bunga dan juga melestarikan budaya Jawa. Nah, setelah itu, Bah, setelah kita misalkan kita minta atau kita mohon untuk Ya, hidup setelah kita pindah, itu terus selanjutnya kita lepaskan itu istilahnya warongko ataupun semuanya yang itu sandangannya ya. ya, Nah, iya. baru pusaka itu kita masukkan ke tempat pencucian. Nah, Ya. itu setelah berarti kalau kita lepaskan tinggal besinya saja nih. Iya, Semua yang non besi berarti kita lepas, iya. yang bukan besi. Nah, itu untuk pencuciannya, Bah. Iya. Misalkan pencuciannya itu ada ramuan khusus atau hanya kita cuci gitu aja, Bah? Ya, itu ada dua. Pertama, ubur rampe atau bisa dikatakan ramuan untuk membersihkan. Yang kedua, setelah bersih nanti ada namanya warangan. Diwarangi. Iya. Nah, ini yang kita bahas yang pertama dulu. Iya. Ubur rampe untuk mencuci itu apa saja, Pak? Mencuci untuk apa namanya? Biar pusaka itu bersih. Ya. Mungkin hilang petai Ya. apa? Pertama kita pakai bentis atau pace ya, mengkudu kan? Mengkudu ya, betul. Bisa. Itu kita kombinasi biasanya dengan jeruk nipis. Jeruk pecel wong Jawa. Iya, ya jeruk pecel. Jeruk nipis. Terus itu kita larutkan ke dalam. Hanya itu saja apa ada lagi, Pak? Hanya itu saja. Ya. Itu kita larutkan dalam maron, ada tempat terserah tempatnya maron, ya. Terserah lah untuk tempatnya, mungkin bisa kalau zaman sekarang ada bak. Ya, bisa. Bak yang apa? Buat nyuci itu ya. Iya, nyuci bisa. Pakaian itu bisa. Itu terus setelah itu kita apa? Kita campur sama air atau kita campur sama air, lalu kita masukkan pusaka itu dalam beberapa 1 ataupun 2 hari lah. Supaya direndam 1 sampai 2 hari. Ya. Itu untuk memungkinkan kotoran-kotoran secara fisik yang berada di gaman itu lepas. Di karat-karatnya itu. Iya. Iya. Terus gini, Pak. Iya. Untuk campuran. Iya. Campuran antara jeruk nipis sama mengkudu itu tadi bagaimana, Pak? Atau dikira-kira saja lah secukupnya atau memang ada rumus campurannya? Misalkan jeruk nipis 1, mengkudu berapa gitu? Tidak. Itu diperkirakan saja. Itu ada. Ada semuanya itu aja cukup. Oh ya, intinya kan itu untuk merendam, untuk menghilangkan apa? Kotoran ya. payeng. Iya. Atau karat ya. Iya. Nah, setelah kita rendam diperkirakan biasanya, Bah? Biasanya kalau Abah mencuci itu biasanya direndam berapa hari, Bah? Biasanya kita merendam 3 hari. 3 hari ya? Iya. Kita rendam, setelah kita rendam 3 hari, terus itu kita apakan, Bah? Setelah 3 hari itu biasanya kotoran sudah lepas, lalu kita angkat. Ya. Nah, setelah kita angkat, kita keringkan, kita jemur supaya betul-betul kering. Itu perlu digosok apa enggak, Bah? Kalau digosok itu melihat situasi, kadang ada yang sudah bersih, kadang ya ada yang perlu digosok. Itu relatif. Kalau misalkan perlu digosok, iya. Itu yang menggosoknya kalau orang Jawa atau leluhur kita itu gosoknya pakai apa, Bah? Atau pakai kalau kan kita dulu nggak ada sikat, Bah? Iya, kita gosoknya pakai jeruk nipis. Pakai jeruk nipis yang jeruk nipis direndam tadi. Iya. Kita gosok-gosokkan itu kan nanti bersih. Oh, ya. Setelah itu kita keringkan, Bah, ya? Iya. Setelah kita keringkan selesai begitu atau masih ada ramuan lagi, Bah? Setelah kita keringkan baru ada ramuan yang namanya warangan di sini. Oh, warangan. Itu warangan tuh apa, bukan racun, Bah? Kalau dulu bisa dikatakan ya racun. Ya bisa untuk racun supaya kan sebagai senjata, Mas ya. Tapi itu kalau saya melihatnya itu lebih
perawatan supaya kedepannya tidak gampang Karaten. karaten. Oh, anti tayang. Iya, segitu aja lah. Oh ya, sebenarnya. anti tayang intinya Iya. seperti itu. Hmm. Berarti setelah itu kita kasih apa namanya parangan ya. Iya. Oh, oke. Untuk mencegah agar tidak berkarat lagi atau Iya, bisa supaya tahan lama lah. lama bersihnya itu. Seperti itu. Nah, itu bah setelah biasanya kan leluhur kita ritualnya setelah kita warangi kita kembalikan lagi seperti semula. Iya. Oh, terus apa tadi hidupnya yang anu itu kita suruh kembali lagi gitu. Ya, kita rituali setelah keris itu bersih, kita ada ritual untuk mengembalikan yoninya si keris itu untuk kembali ke tempat. Oh, hidupnya tadi ya. Iya. Yang mungkin kan seperti memang bahwa semua apa benda yang ada di dunia itu pasti punya hidup. Iya. Dan dayanya hidup, setiap benda itu berbeda-beda. Iya. Oke. Itu tadi teman-teman ya, sedikit terkait ritual ngumbah gaman atau jamasan Pak ya. Iya. Itu kalau kurang jelas bisa bertanya, nanti kita perjelas lagi Pak ya. Iya. Nah, terus yang terakhir Pak, Iya. sebetulnya tujuan dari jamasi atau mencuci benda pusaka itu apa sih Pak tujuannya? Itu tujuannya hanya kita pertama nguri-nguri budaya. Umpamanya ketika secara agama di sana membersihkan Ka'bah ketika bulan Muharram. Ya, kalau kita di Jawa kadang ada yang kita ditinggali desa, ada yang namanya bersih desa. Terus kalau kita secara pribadi kadang kita dari mbah-mbah ditinggali pusaka, ya kita bersihkan pusaka. Ataupun secara pribadi kita juga ada ritual suran adus ngresiki awak. Ya. Itu. Berarti pada intinya tujuan dari seperti yang telah kita kupas tadi, tujuan dari apa namanya jamasan itu membersihkan supaya benda pusaka itu hilang dari karat dan tetap lestari seperti itu ya. Kita melestarikan budaya juga. Seperti itu. Oke teman-teman ya. Jadi tidak melulu budaya Jawa itu terkait mistis. Bukan. Karena ternyata kalau benda pusaka peninggalan para leluhur kita, kalau enggak kita yang merawat siapa lagi Pak ya? Itu warisan leluhur. Buatnya juga dulu juga sulit Pak ya. Iya. Buatnya keris itu wah teman-teman sulit lah. Nah, kalau di Jawa orang mbah-mbah kita itu ada filosofi, kita punya satu sanepane nggih. Kita punya cangkul, kita punya pedang, kita punya pusaka. Jadi Betul. kalau cangkul itu berhubungan dengan ekonomi, pedang berhubungan dengan keselamatan bela diri. Nah, keris itu bukan senjata Mas, itu pusaka. Pusaka ya. Oke. Pusaka itu adalah jimat Ya. barang siji di rumah. Oke. Itu filosofinya nanti lebih dalam kalau ya, nanti kapan-kapan kita kupas. Iya. Itu kita hanya sekilas saja teman-teman. Iya. Pada intinya oh ya satu lagi Bah. Iya. Terakhir hampir saya lupa Bah. Kalau umumnya kita mencuci pusaka itu kan bulan Suro. Iya. Kalau orang Jawa. Misalkan kita mencuci itu di lain bulan Suro apa bisa Bah? Ya bisa saja, tapi afdolnya waktu itu salah satu dalam rangka kita menyambut tahun baru dengan upacara-upacara membersihkan diri, membersihkan pusaka supaya dengan maksud melestarikan budaya kita. Yang pertama, yang kedua mudah-mudahan dengan doa-doa dengan tahun baru yang akan kita lalui nanti kita semuanya diberikan anugerah kesehatan, keselamatan dan kesuksesan dan seterusnya. Berarti misalkan pada waktu bulan Suro itu mungkin kita kelupaan atau kita belum sempat ada kerepotan yang lain, mencuci keris itu selain bulan Suro juga boleh. Tapi afdolnya waktu yang baik biasanya umumnya orang Jawa atau yang paling disarankan itu adalah bulan Suro. Itu termasuk rangkaian kita menyambut tahun baru. Selain itu juga teman-teman gini Pak, pernah mendengarkan salah satu ustadz bahwa di tahun baru Muharram atau Suro itu biasanya kalau orang Islam itu ada yang tirakatan sama seperti orang Jawa, itu bisa diawali ditutup dengan hal baik dan diawali dengan hal
yang baik pula. Iya, Nah, semacam itu mungkin sama, Bah. sama. Oke, Iya. teman-teman, itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait tata cara jam masang atau mencuci benda pusaka. Oke, terima kasih, Bah ya. Iya. Nah, terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat khususnya bagi kita dan umumnya bagi teman-teman sahabat tempat keramat channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Salam lestari budaya Jawa.